Sejak diterapkannya Kutai Kertanegara sebagai 4 besar kota atau kabupaten kota, pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sangat serius dalam mempersiapkan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini tertuang melalui visi dan misi ketiga program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kertanegara, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Melalui Kutai Kertanegara Kaya Festival, diharapkan akan memberikan multiplier effect di antara lain, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, menghidupkan kembali UMKM lokal, memberikan ruang berkarya bagi insan kreatif, seniman, komunitas-komunitas kreatif, hingga pariwisata tentunya. Lalu bagaimana penerapan Kutai Kartanegara Kaya Festival ini? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dewi Kumala. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan iBreak. Dan saat ini di studio sudah hadir bersama dengan kita Wakil Bupati Kutai Kertanegara, Bapak Randy Solihin, atau mungkin yang akrab disapa dengan Kak Solihin begitu ya. Untuk membahas topik kita hari ini mengenai Kutai Kertanegara Kaya Festival. Ini berhubung Bapak Wakil Bupatinya adalah seorang milenial begitu ya. Kak Solihin, mungkin bisa dijelaskan ini apa itu Kutai Kertanegara Kaya Festival ini? Ya, jadi Mbak, Kutai Kertanegara Kaya Festival itu berawal dari tahun 2020 kemarin. Jadi kami waktu itu berbincang, berdiskusi dengan banyak komunitas, paguyuban, serta pelaku seni budaya di Kutai Kertanegara. Akhirnya tercetuslah pada tahun 2021, kami menginisiasi bersama dengan Pak Bupati waktu itu, kita susun, kita buat 100 Kukar Kaya Festival selama periodisasi kami menjabat. Nah, tahun 2021 itu kami tuangkan dalam Perda nomor 6 tahun 2021 bahwa Kutai Kertanegara akan ada 100 Kukar Kaya Festival yang akan dilaksanakan selama 3,5 tahun kurang lebih. Nah, sejauh ini memang sudah banyak festival yang kita laksanakan, Mbak. Nah, ini dari 100 festival mungkin ya, Kak Solihin atau Kak Randy ya. Mungkin apa yang melatar belakangi agar tadi sudah tercetus Kutai Kertanegara Kaya Festival? Nah, jadi 100 Kukar Kaya Festival itu kita berharap nantinya itu menjadi satu lokomotif yang diutamakan dalam itu adalah seni pertunjukan, Mbak. Yang harapannya ada multiplier effect yang nanti bisa terjadi di Kutai Kertanegara. Dia bisa menarik gerbong-gerbong lain seperti pelaku UMKM, perfilman, terus musisi-musisi, seniman-seniman yang ada di Kutai Kertanegara itu bisa ditarik dari satu program yang kita kemas dalam Kukar Kaya Festival. Kebetulan juga itu bukan hanya festival musik dan seni budaya, tapi juga festival olahraga di dalamnya, festival keagamaan juga masuk sebagai rangkaian 100 Kukar Kaya Festival. Oke, ini performing art atau mungkin seni pertunjukan. Kalau tadi Kak Randy menyebutkan bahwa memang multiplier effect-nya itu besar sekali, khususnya untuk industri ekonomi kreatif ya. Namun dari mungkin capaian-capaian yang saat ini sudah dilakukan dari Kutai Kertanegara, apa sih kendalanya pada waktu pelaksanaan rangkaian dari 100 festival ini? Jadi Kutai Kertanegara Kaya Festival 2021, Mbak tahu waktu itu masih Indonesia masih dilanda dengan COVID-19, yang dimana itu sangat berdampak kepada pelaku-pelaku UMKM, khususnya pelaku seni pertunjukan, itu sangat berdampak. Begitu juga di Kutai Kertanegara. Nah, selain dari COVID-19, Kutai Kertanegara ini miniaturnya Indonesia, Mbak. Kita sangat luas. Kutai Kertanegara itu 27.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan kota Jakarta, itu 40 kali lebih besar Kutai Kertanegara. Kalau dibandingkan dengan kota Solo, Mbak, itu 112 kali lebih besar Kutai Kertanegara. Kami ada 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan, yang masih ada 2 kecamatan itu belum terhubung oleh darat. Sehingga untuk menjangkau kecamatan-kecamatan tersebut itu sangat panjang. Nah, apalagi kami roadshow ke 20 kecamatan, biasanya event-event besar itu hanya dilakukan di sentral ibu kota kabupaten. Tapi kami melakukan itu ke 20 kecamatan sehingga efek multiplier tadi yang kita harapkan itu bisa berdampak pada UMKM yang ada di pelosok-pelosok atau remote area
yang ada di Kutai Kartanegara. Respon masyarakat terutama teman-teman UMKM seperti apa nih Kak Randy? Luar biasa Mbak. Artinya mereka selama ini terkendala akan promosi tempat untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Dengan diadakannya satu festival atau expo di setiap kecamatan, itu bisa menjadi tempat atau wadah buat mereka untuk memberikan informasi terkait keberadaan produk-produk yang mereka sudah kembangkan sejak lama. Nah, jadi butuh panggung sebenarnya. Sama halnya dengan pelaku seni budaya tari tradisional, mereka butuh panggung untuk menampilkan aksi yang mereka lakukan selama bertahun-tahun latihan. Kalau nggak dikasih panggung kan gimana mau ini semangatnya bisa terbangun dengan dan itu. bagaimana juga mau dikenal mungkin oleh yang ramai ya. Dan iya. tadi Kak Randy juga sudah menyebutkan bahwa dari 100 rangkaian Kutai Kartanegara Kaya Festival ini ternyata memang jadi memberikan wadah kepada masyarakat di Kutai Kartanegara ya, terutama untuk teman-teman UMKM sangat, ya. Sangat. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga ini seperti apa nih keunggulan dari seni pertunjukan di Kutai Kartanegara Festival ini? Jadi Kutai banyak sekali keunggulannya Mbak. Kami mengharuskan di setiap event yang kami laksanakan di kecamatan-kecamatan itu harus mengakomodir 50% seni budaya lokalnya. Nah, artinya kami perlakukan mereka as a profesional. Jadi kalau kita bisa mendatangkan artis nasional, kita bayar dengan harga artis nasional. Di daerah pun, di kecamatan pun kami bayar mereka as a profesional. Sehingga mereka punya semangat, oh kami harus latihan terus nih, biar kami bisa diundang di acara-acara besar yang kita laksanakan. Nah, jadi itu membuat motivasi tersendiri untuk teman-teman pelaku seni budaya. Jadi pemberdayaan kearifan lokal salah satunya adalah talent-talent yang luar biasa ya. Kalau kita lihat kan setiap daerah itu pasti ada kearifan lokal, salah satunya adalah SDM-nya yang tentu saja dari satu daerah ke daerah lain memiliki talent yang berbeda. Nah, strategi lain apa Pak untuk kemudian mensukseskan acara Kutai Kartanegara Festival ini? Jadi Kutai Kartanegara Festival juga Mbak, kami beberapa agenda termasuk memperkenalkan budaya kami ke luar daerah. Keluar daerah, seperti bulan lalu kami melaksanakan di Yogyakarta. Artinya kami bawa mereka, teman-teman pelaku seni budaya yang memang sudah unggul beberapa tahun terakhir, kita bawa dan kita promosikan budaya-budaya Kutai Kartanegara di mata nasional. Kalau dulu terkenal sekali ada namanya TIFAF, Aero Festival yang dilaksanakan beberapa tahun lalu, bahkan mendatangkan beberapa pelaku seni budaya internasional ke Kutai Kartanegara. Nah, tahun ini kita bikin konsepnya agak berbeda sedikit. Kita yang bawa pelaku-pelaku seni budaya kita keluar. Iya, jadi ada pandangan untuk seperti apa mungkin komparasi untuk daerah lain ya? Iya, Oke. Bapak Wakil Bupati jangan dijawab dulu untuk strategi-strategi yang lain untuk mensukseskan Kutai Kartanegara Festival karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan semakin menarik, tetaplah bersama kami di iBreak. Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di iBreak dan juga masih bersama dengan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Kak Randy Solihin yang tentu saja untuk membahas tema kita hari ini mengenai Kutai Kartanegara Kaya Festival. Bapak tadi mungkin belum selesai Pak dijelaskan mengenai bagaimana strateginya untuk mensukseskan Kutai Kartanegara Festival ini Pak. Ya, jadi Kutai Kartanegara Kaya Festival ini Mbak, multiplier efek yang paling besar yang kita harapkan yaitu bangkitnya sektor UMKM, usaha kecil mikro menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukan hanya di ibu kota kabupaten yang dimana itu ada di Tenggarong, tapi di seluruh kecamatan-kecamatan, bahkan kecamatan yang masih merupakan kecamatan remote area Mbak. Masih banyak pelaku UMKM kita di sana yang didominasi oleh emak-emak nih. Artinya banyak sekali emak-emak menciptakan produk-produk unggulan kecamatan yang ada dari ketika mereka punya sumber daya alam dari perikanan yang melimpah, ikan diolah menjadi keripik, ikan diolah menjadi amplang dan lain sebagainya. Itu yang kami coba bangkitkan, sehingga strategi yang kami munculkan di Kutai Kartanegara Festival ini memberikan pelatihan-pelatihan juga kepada mereka semua, khususnya pelaku UMKM, agar bisa mengoptimalkan produk-produknya, baik pelatihan dari pembuatan, pelatihan untuk membuat suatu kemasan, atau promosi produk. Promosi produk yang memang kita buatkan pelatihannya secara khusus di beberapa dinas yang untuk menyasar mereka-mereka ini Mbak. Selain daripada itu, langkah konkret yang kami lakukan dari tahun 2021 kemarin, kita berikan bantuan permodalan yang judulnya itu kredit
kukar idaman yang 0%. Idaman banget ya Pak ya, Idaman karena banget. bunganya 0%. Iya, bunganya 0%. Iya. Kami menyasar 34.000 pelaku UMKM kemarin, Mbak. Masing-masing kami berikan modal 10 juta per UMKM tanpa bunga. Tanpa bunga, sehingga bisa membantu mereka semua untuk mengembangkan usahanya. Dan mungkin dari KPI-nya dari 10 juta investmentnya ROI-nya berapa Pak kira-kira? Berapa lama? Kami nggak menentukan waktu, tapi untuk caranya mereka untuk mengembalikan itu mereka perlu 100.000 setiap bulan untuk nyetor. Oke. 100.000 saja, berarti kan bisa dihitung tuh berapa, Betul. bisa belasan tahun. Ya, jadi ada edukasinya di situ dan ada sustainability atau keberlanjutan untuk teman-teman UMKM ini mengembangkan produknya dan uang berputar di situ Uang ya Pak berputar ya? di situ. Oke. Ya. Dan ini saya punya data yang cukup menarik. Ini title yang diberikan dari Kemenparekraf begitu ya, bahwa Kabupaten Kutai Kertanegara ini ternyata masuk dalam 4 kabupaten terkreatif 2019 sampai dengan 2021 ini bersama dengan Palembang, Malang dan juga Majalengka. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Randy. Iya. Jadi ini berkat kerja keras pastinya dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Sehingga pada saat kami ditentukan menjadi 4 besar pada saat itu, kami berfokus untuk membentuk SDM unggul khususnya di bidang ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Jadi tahun 2021 sampai hari ini Mbak, kami masih berfokus untuk melantik tuh di 20 kecamatan ada pelaku-pelaku, ada komite industri ekonomi kreatif kami namakan di sana, Kekraf. Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah terbentuk di 20 kecamatan. Jadi ketika ada apa-apa terkait dengan industri kreatif, seni budaya, ataupun UMKM, yang kami libatkan pertama adalah teman-teman Kekraf tersebut. Jadi kita sudah punya kaki nih di semua kecamatan. Ketika nanti ada SDM yang unggul di satu kecamatan, itu bisa langsung sampai ke kami yang di kabupaten. Jadi sampai grassroots nih. Artinya teman-teman kecamatan, ketika pun kita bikin event yang mengorkestrasi event di kecamatan itu bukan yang dari kabupaten Mbak, atau bukan IO profesional, tapi mereka-mereka yang di kecamatan yang kita latih untuk menjadi event organizer. Sehingga mereka bisa mengemas satu acara yang sifatnya atau kelasnya sudah bertaraf nasional. Oke, jadi boleh dikatakan SDM yang unggul yang merupakan kearifan lokal. Betul. Jadi talent lokal ini merupakan intangible asset ya Pak ya. Jadi memang asetnya bukan berupa uang, tapi memang ini bisa digunakan untuk kemudian menggerakkan ekonomi kreatif. Nah, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, untuk pelatihan dari SDM dari teman-teman Kutai Kertanegara ini seperti apa Pak, agar mereka terus maju nih Pak? Jadi di setiap kecamatan itu kami sudah tugaskan beberapa organisasi perangkat daerah, termasuk Dispora, termasuk Dinas Pariwisata, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mereka semua meramu satu konsep pelatihan-pelatihan di setiap kecamatan sesuai dengan karakteristik wilayahnya Mbak. Jadi ada satu kecamatan misalnya itu unggul dalam sektor perikanannya, sehingga yang dilatih di sana dari teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Poklasar yang ada di sana untuk mengelola hasil keunggulan wilayahnya. Ada juga contoh di beberapa kecamatan, saya sebut saja Kecamatan Muara Jawa, itu kami ada unggul di ekspor sapu lidi Mbak. Karena di sana kaya akan nipah. Mungkin dipandang sebelah mata, tapi sapu lidi ini hampir digunakan setiap hari setiap ya Pak? Hari Mbak, setiap hari. Dan teman-teman di Muara Jawa sudah berhasil mengekspor itu, dan di Muara Badak. Jadi ada beberapa kecamatan yang memang unggul di bidang apa atau di kekayaan apa, sumber daya alamnya, itu yang kita coba berikan kepada mereka pelatihan-pelatihannya. Oke, nah selain itu mungkin langkah konkret apa sih Pak yang saat ini sudah dan akan terus dilakukan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara untuk melanjutkan keberlanjutan nih Pak, melestarikan kearifan lokal yang ada di Kutai Kertanegara? Jadi hari ini dari 100 Kukar Kaya Festival sudah berjalan, ini di tahun ketiga, sudah ada 50 festival yang kita laksanakan, dan ratusan pelatihan yang sudah kami kembangkan di semua kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, tapi memang kendala-kendala yang kami dapat di lapangan, memang banyak masih yang kekurangan peralatan, masih ada sektor-sektor yang belum tersentuh. Nah, sehingga di tahun 2023 akhir tahun ini Mbak, kami konsepkan beberapa pelatihan seperti dari mulai barbershop, coffee maker, dan lain sebagainya, itu semua kami sasar nih. Jadi kami mengumpulkan teman-teman Kekraf Kutai Kartanegara, kira-kira apa lagi nih yang
belum kita sentuh. Ternyata ada beberapa hasil kemarin dari teman-teman komunitas salon, Mbak, beauty, itu ada juga ngasihkan kami usulan-usulan, sehingga tahun 2023 ini insya Allah kami akan berikan semua pelatihan-pelatihan dan peralatan, pastinya peralatan yang paling dibutuhkan hari ini. Ya, karena mungkin untuk ide bisnis beauty, kecantikan, skincare ini menjadi salah satu yang cukup diminati wanita ya Pak. Dan perputaran uang di situ juga besar sekali ya. Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan bersama dengan Wakil Bupati Kutai Kertanegara masih akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di iBreak. Ya, kembali lagi di iBreak dan juga kita masih bersama dengan Wakil Bupati Kutai Kertanegara, Kak Randy. Nah, Kak Randy, ini kan kita tahu bahwa untuk Kutai Kertanegara Kaya Festival ini adalah menjadi salah satu bagian dari mungkin ekonomi kreatif yang saat ini sedang dan juga mungkin sisanya akan digenjot lagi untuk tahun ini dan tahun ke depan. Namun untuk festival-festival yang sudah sukses dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara itu mungkin bisa diceritakan apa saja prestasinya? Jadi mungkin teman-teman pemirsa sudah pada tahu bahwa Kutai Kertanegara itu banyak sekali festival yang sudah dilaksanakan di sana. Bahkan ada satu festival yang kami pernah dapat rekor muri, Mbak. Rekor muri karena festival dengan konsep nonton konser gratis terbesar se-Indonesia waktu itu. Kami menghadirkan musisi rock internasional, ada Sepultura, Megalenturok, dan lain sebagainya. Banyak sekali musisi internasional pernah datang ke Kutai Kertanegara dan sifatnya gratis. Nah, itu yang menjadi satu keunggulan Kutai Kertanegara dalam hal seni pertunjukannya. Nah, kedepannya kami juga masih terus akan melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Contoh saja di bulan September ini kami juga akan bikin satu pecahan rekor. Mudah-mudahan nanti direspon oleh teman-teman Museum Rekor Indonesia bahwa kami mengadakan festival konser yang namanya Kukarland yang akan kami laksanakan 22-23 September ini dengan nonton konser penggunaan pesapu terbanyak. Jadi pesapu itu tutup kepala khas Kutai Kertanegara. Jadi semua pengunjung nanti wajib menggunakan pesapu tersebut. Oke, jadi kalau saya datang saya harus pakai pesapu juga. Khusus laki-laki. Oh, kan Ya, laki-laki, perempuannya enggak. Dan gratis, Mbak. Oke, dan ini berarti udah ada untuk schedule-nya dari Kutai Kertanegara Kaya Festival. Kemudian tadi ada festival juga yang lain juga ya Pak ya. Oke. Nah, ini kalau saya tanya nih ke Kak Randy, ada mungkin rencana 5-10 tahun ke depan Kutai Kertanegara ini menjadi seperti apa mungkin yang sudah direncanakan? Jadi harapan kami Kutai Kertanegara 5 tahun lagi nanti itu sudah menjadi kiblat dari industri kreatif yang ada di Indonesia. Banyak sekali potensi budaya, potensi kearifan lokal yang ada di Kutai Kertanegara. Mungkin tidak salah Bapak Presiden Joko Widodo menunjuk Kutai Kertanegara sebagai ibu kota Nusantara, Mbak, karena memang itu miniatur dari Indonesia. Dengan geografis, sumber daya manusia, sumber daya alam yang begitu melimpah, Kutai Kertanegara juga tidak boleh ketinggalan dari sektor industri ekonomi kreatifnya. Kita bisa menjadi kiblat nanti ke depannya. Oke, nah selain itu ada lagi mimpi-mimpi yang lain mungkin tidak hanya dari sisi seni pertunjukan, kalau dari sisi sektor ekonomi kreatif yang lain, Pak? Jadi harapan kami untuk Kutai Kertanegara dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara menjadi mitra dari Ibu Kota Nusantara tersebut. Semua sektor itu bisa ikut berkembang, maju seperti satu lokomotif kereta api. Kita mulai dari industri kreatifnya, semua sektor-sektor lain di belakangnya akan ngikut, Mbak. Hari ini Kutai Kertanegara terkenal kaya, tapi kaya akan 3 sumber daya alamnya yang begitu melimpah, yang sudah senja. Kita tahu itu semua akan habis, minyak, gas bumi, dan batu bara. Kita tidak mau anak mudanya Kutai Kertanegara di esok-esok hari semua terdampak karena habisnya sumber daya alam yang melimpah di Kutai Kertanegara. Sehingga sektor-sektor lainnya seperti pertanian dalam artian luas, seperti industri ekonomi kreatif, UMKM, itu bisa berkembang seiring waktu berjalan, seiring dengan habisnya sumber daya alam kita harus meningkatkan sektor-sektor lain di luar daripada minerba. Oke, iya.
di luar dari mungkin energi fosil yang suatu saat Betul. pasti akan habis. Usianya udah senja banget. Betul. Nah ini kalau mungkin masyarakat luas pemirsa iNews pengen jalan-jalan ke Kutai Kartanegara. Ini kira-kira apa nih Pak yang pertama kali pengen Bapak ceritakan kepada pemirsa iNews Pak, makanannya apa, kemudian jalan-jalannya kemana nih Pak? Kutai Kartanegara itu miniatur Nusantara, ada 3 zona di sana. Zona pesisir, zona tengah, zona hulu. Semua wilayah kita di Kutai Kartanegara punya karakteristik dari kulinernya itu beda, dari wisatanya itu beda. Ketika kita berada di wilayah pesisir, pastinya pantainya bagus-bagus, Mbak. Kebetulan ibu kota Nusantara ada di pesisirnya Kutai Kartanegara. Itu wilayahnya punya banyak sekali pantai, makanan seafoodnya oke semua. Ketika kita di tengah dan di hulu, itu juga makanannya makanan Sungai Mahakam, Mbak. Jadi ikan-ikan air tawar, ikan-ikan Sungai Mahakam itu bisa kita nikmati di Kota Tenggarong, bahkan di hulu Kutai Kartanegara. Dan wisatanya juga, wisata alamnya itu luar biasa. Ya. Kalau mau pulang dari Kutai Kartanegara, kita kira-kira saya mesti bawa oleh-oleh apa nih? Kutai Kartanegara, amplang bisa, Amplang, oke. amplang juga Apa dari lagi? banyak, masih banyak sekali makanan-makanan dari Kutai Kartanegara yang bisa dijadikan oleh-oleh, termasuk dari hasil-hasil UMKM kita. Kebetulan amplang yang dominan. Ya. Dan teman-teman UMKM ini saat ini juga masih disupport dari sisi pendampingan modal maupun juga pendampingan dari SDM-nya ya Pak ya? Masih. Oke. Ya. Ada lagi Pak yang ingin diceritakan kepada masyarakat luas Pak mengenai prestasi-prestasi terkini Ya. dari Kutai Kartanegara Pak? Jadi ada satu festival di Kutai Kartanegara yang teman-teman wajib tahu, usianya sudah ratusan tahun, ada namanya Festival Erau. Ini suatu kebanggaan dan masih dilestarikan di Kutai Kartanegara dan harus tetap dilestarikan. Acaranya nanti ada di bulan 9, boleh berkunjung ke Kutai Kartanegara. Banyak sekali hal-hal menarik di festival tersebut yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya. Seru banget pastinya ya Pak Ada ya? siram-siraman, ada yang namanya Oke. berlibur, makan bareng, beseprah di jalanan. Seru banget pastinya Pak ya? Seru. Langsung saja kita catat Festival Erau Erau, ya, betul, bulan September Ya. tahun ini ya. Dan Ya. sekali lagi terima kasih perbincangannya Wakil Bupati Kutai Kartanegara Kak Randy Solihin Siap. ya, dan juga sukses untuk penyelenggaraan Kutai Kartanegara Festival. Terima kasih, Mbak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Bapak Randy Solihin, dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.